Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Nur Fatimah, NIM 6419075, kelas 643G07, mata kuliah Manajemen Risiko, dosen pengampu Ira Endra Kartika STMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian risiko. 1. Identifikasi penilaian risiko. Identifikasi risiko adalah proses menemukan, mengenali, dan mencatat risiko. Dalam proses manajemen risiko, identifikasi risiko merupakan bagian yang dilakukan paling terdahulu dalam proses asesmen risiko. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian organisasi termasuk penyebab dan sumber risiko. Contohnya, perusahaan harus menolak tender proyek jembatan karena ada gejolak politik yang diprediksi akan membuat jalannya proyek menjadi rumit dan peluang risiko kerugian yang sangat besar. 2. Manfaat daftar kerugian potensial. Daftar kerugian potensial bagi suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi, tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja, suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Jadi, daftar kerugian potensial sangat bermanfaat bagi kegiatan pengelolaan bisnis secara keseluruhan, tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja. Sedangkan manfaat daftar kerugian potensial bagi manajer risiko adalah mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. 3. Klasifikasi kerugian potensial. A. Kerugian atas harta kekayaan atau property exposure. Kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Contohnya, rusak bahan-bahan yang disimpan dalam lemari pendingin karena tidak berfungsi alat pendingin akibat gardu listriknya rusak disambar petir. B. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain atau liability loss adalah kerugian yang berupa kewajiban pada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contoh, ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan yang ada oleh kesalahan pengemudinya. C. Kerugian personil atau personil loss. Kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota karyawan perusahaan atau termasuk keluarganya. Contoh, kematian, ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia tua dari karyawan atau pemilik perusahaan. 4. Metode pengidentifikasian risiko. Dalam mengidentifikasi risiko, ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain A. Menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Untuk menganalisa risiko dari jawaban terhadap pertanyaan, diharapkan dapat memberikan petunjuk atau informasi. B. Menggunakan laporan keuangan, yaitu dengan menganalisa neraca laporan pengoperasian dan catatan-catatan pendukung lainnya. C. Dengan inspeksi langsung di tempat, artinya dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat, di mana dilakukan operasi atau aktivitas perusahaan. D. Mengadakan interaksi dengan departemen atau bagian-bagian dalam perusahaan, yang artinya dengan mengadakan kunjungan ke departemen dan dengan menerima, mengevaluasi, memonitor, dan menanggapi laporan-laporan dari departemen. E. Mengadakan interaksi dengan pihak luar, artinya mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun perusahaan lain, terutama pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko. F.
Melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisa tersebut akan dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut. Misalnya, rekanan tidak dapat memenuhi kebutuhannya, denda keterlambatan memenuhi kewajiban, dan sebagainya. Untuk melakukan pekerjaan itu semua, seorang manajer risiko dapat melakukan sendiri, menugaskan anak buahnya atau menggunakan jasa pihak ketiga. Penggunaan jasa dari pihak ketiga di samping ada kelemahannya juga ada keuntungannya, karena umumnya pihak ketiga sudah profesional di bidangnya, sehingga hasilnya akan lebih lengkap dan objektif. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.